Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, dalam lingkungan kita, kebiasaan masyarakat ketika ada sanak famili atau saudara ataupun orang tua yang meninggal, setelahnya di malam harinya ataupun setelah dikuburkan biasanya mengadakan acara doa bersama yang kemudian terkenal dengan istilah tahlilan ataupun yasinan atau kirim doa dan lain sebagainya. Nah, di masyarakat sudah umum kita lakukan hal tersebut dan memang itu tanda cinta kita atau kasih sayang kita atau bakti kita terhadap orang tua yang telah tiada, yaitu mendoakannya. Nah, cara mendoakan yang seperti itu ini sudah umum dilakukan di masyarakat kita, dikenal dengan istilah tahlilan. Nah, tahlilan itu apa? Tahlilan itu yaitu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah atau yang biasa dikenal dengan istilah tahlil. Nah, kemudian ditambah dengan imbuhan tersebut karena memang dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang di sini sesuai judul yang saya buat yaitu kesalahan orang tahlilan, ini bukan mengacu kepada acaranya ataupun kegiatan doanya. Kalau doanya saya yakin 100% itu diterima oleh Allah dan dikirimkan pahala untuk orang yang telah meninggal, itu baik. Kemudian konsep acaranya pun juga bagus, diawali dengan membaca suratul Fatihah atau biasa yang disebut dengan tawasul, kemudian membaca surat Yasin, kemudian kita berzikir bersama-sama dengan orang banyak, sanak famili, keluarga dan tetangga berbarengan. Kemudian itu mendoakan dan tujuannya mendoakan almarhum ataupun almarhumah yang sudah tiada. Nah, yang saya maksud di sini, kesalahan yang terkandung di dalam acara tahlilan orang tahlilan itu bukan di acaranya. Kalau di acaranya yakin itu bagus. Kalaupun kita rinci satu persatu, misal orang ketika bertemu dengan orang lain di situ ketika bertakziah di malam hari yang dikemas dengan istilah tahlilan tadi, orang pasti pertama datang, kemudian bersalaman, bersilaturahmi, menghibur sahibul musibah ataupun keluarga yang berduka. Kita menghibur, kita datang ke sana, kemudian kita bareng-bareng di sana membaca Al-Qur'an. Kalaupun ada yang menyalahkan, di mana salahnya? Apakah orang silaturahmi itu salah? Tentu tidak. Dan kemudian membaca Al-Qur'an itu boleh atau tidak? Tentu boleh, itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Kemudian membacanya itu harus sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sendiri-sendiri boleh, bersama-sama juga boleh. Kemudian diimami oleh satu imam yang kemudian membaca suratnya khusus, apakah itu juga dilarang? Tentu tidak, karena dalam hadis-hadis itu juga dikatakan membaca surat yang khusus itu juga diperbolehkan, kemudian dikirimkan hadiahnya ataupun pahalanya untuk si mayit. Nah, yang di sini yang saya katakan salah itu bukan di tradisinya ataupun dibaca Qur'annya ataupun zikirnya, akan tetapi seperti ini umum terjadi di masyarakat. Yang kesalahan itu seperti ini, sahibul bait ataupun sahibul musibah itu mereka merasa cukup hanya mengundang orang ataupun jamaah ataupun keluarga, kemudian membuatkan makanan, membuatkan hidangan, dan mereka tidak ikut berdoa. Justru sibuk di belakang, ibu-ibunya sibuk menyiapkan makanan, bapak-bapaknya, keluarganya yang meninggal justru malah di luar pada ngobrol dan lain sebagainya. Ini yang kesalahan. Padahal apa? Tujuannya itu mendoakan, yang diundang itu bukan yang khusus untuk mendoakan, tapi hanya membantu untuk mendoakan. Yang berkewajiban itu tentu sanak familinya, keluarganya, sahibul baitnya ataupun ahli warisnya, dan orang lain itu hanya bertujuan untuk membantu. Jadi bukan kok mereka yang justru mendoakan, yang tuan rumah setelah menyediakan makanan kemudian selesai, tidak. Jadi
lebih baik justru seperti ini, orang lain yang diminta untuk menyiapkan makanan, yang Sohibul Bait ikut mengaji, itu malah justru lebih baik. Tapi di masyarakat secara umum yang seperti yang terjadi seperti itu, mereka secara Sohibul Bait merasa cukup menyediakan makanan, menyediakan hidangan, kemudian malah justru tidak ikut berdoa. Ini salah. Yang laki-laki pada ngobrol di luar, mereka yang mengundang tapi mereka tidak ikut acara, ini kan salah yang seperti itu. Nah, ini nanti ya tolonglah kita semua yang berkecimpung, yang melakukan amaliyah yasinan, amaliyah tahlilan, mohon diberikan pengertian untuk orang-orang yang masih bersikap seperti itu. Di jamaah saya terkhususnya, saya pernah sampai istilahnya bukan marah, tapi memberikan nasihat. Karena apa? Nyata-nyata anak itu ataupun orang itu yang mengundang saya, diminta untuk mendoakan keluarga si A, atau mendoakan orang yang meninggal tadi, atau yang kemarin meninggal. Kemudian yang mengundang itu justru malah di luar, dia mainan HP, main game. Itu saya diminta untuk menjadi rois. Setelah itu ya saya tidak mau menjadi rois. Kemudian mereka ya bilang, kenapa kok nggak mau? Ya saya ini diundang gitu. Justru yang diundang ini hanya membantu gitu. Kalaupun orang yang mengundang itu minta tolong, ya yang ditolong itu yang menghargai. Menghargainya bukan karena makanan, menghargai bukan karena hanya memberikan makanan, tapi menghargainya ikut mendoakan karena ini hajat mereka. Yang diundang itu hanya menolong mereka gitu loh. Yang lebih baik apa? Yang lebih baik kalau memang yang Sohibul Bait itu ada yang bisa menjadi rois, itu lebih baik. Nah itu. Kemudian kalau memang tidak bisa, mereka boleh memasrahkan, tapi bukan terus pasrah dan mereka lepas tangan atas tanggung jawab mendoakan tersebut, tapi mereka harus ikut juga berkecimpung mendoakan yang meninggal tersebut. Nah ini yang terjadi miris sekali di masyarakat kita. Kalaupun seorang imam, seorang yang di situ disebut pemuka agama ataupun tokoh di situ tidak berani memberikan masukan, memberikan nasihat untuk yang seperti ini akan berlanjut secara terus menerus. Makanya ya yang mendengar atau yang melihat video ini, ya mohonlah dikoreksi bareng-bareng jamaah kita masing-masing yang ada di lingkungan ini. Kesalahan-kesalahan acara itu masih banyak dilakukan, terutama itu tadi, mereka yang minta tolong tapi justru mereka yang santai-santai di luar, yang kita yang tujuannya membantu malah justru jadi fokus utama yang mendoakan. Ini kesalahan ya. Mohon, jadi acara tahlilan ini bukan masalah bid'ahnya, bukan masalah saya menyalahkan amaliyahnya ataupun ritualnya, yaitu saya sangat setuju karena saya sendiri memiliki jamaah dan saya sendiri juga melakukan hal itu. Saya yakin dan percaya berdasarkan guru-guru saya juga ini adalah amaliyah yang baik. Kita bertahlil, kita berzikir, memohonkan ampun untuk orang yang sudah meninggal. Ini pahalanya akan diterima dan disampaikan kepada orang yang telah meninggal tersebut. Akan tetapi hal yang sepele tadi yang terkait dengan kebiasaan masyarakat yang patutnya kita luruskan, ya mohon kita untuk meluruskan bersama-sama. Jadi ini maksud dari video saya yang saya beri judul dengan kesalahan orang yang tahlilan. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.